Hadirin rahimakumullah. Tadi sedikit terbahas bagaimana ketika berbicara ataupun menjaga lisan kita. Ketika lisan akan berucap, ketika lisan akan menyampaikan, biasanya ada yang terdengar. Contoh, anak-anak kita lagi kecil ya, bisa bicara itu karena emaknya sering bicara, ya kan? Ketika anak-anak itu bisa bicara itu biasanya karena sering mendengar. Ya punten, kita kaitannya saja. Ketika orang yang tidak bisa bicara, berarti dia tidak bisa mendengar, betul nggak? Ya kan? Setiap orang yang tidak bisa berbicara pasti dia tidak bisa mendengar. Berarti ini kaitannya sangat erat. Ketika pembicaraan ini bisa keluar ataupun bisa memahami dan bisa menyampaikan kalau pendengarannya benar. Saya ulangi, kayaknya masih ngomong soalnya. Ketika ucapan itu bisa keluar karena ada pendengaran yang bisa sempurna. So, maka saat ketika untuk bisa menjaga lisan, yang pertama adalah kemarin yang sudah dibahas, bagaimana dia bisa menjaga telinga. Maka ketika anak-anak kita udah kalau yang orang tuanya jarang ngobrol, jarang ajak ngobrol anaknya, itu anak akan sulit untuk belajar berbicara. Betul tidak? Ya, makanya kalau punya anak, dulu kakak saya ya, kakaknya itu kata suaminya, kan suaminya dokter, sampai anaknya mau bisa ngomong gimana, orang nggak pernah diajak ngobrol katanya gitu. Tapi memang betul anaknya yang pada pendiam, tapi bisa yang ngobrol ya mungkin hanya sewaktu-waktu dan memang enggak yang aktif lah ya, kayak yang sesering mungkin seperti itu. Jadi memang anaknya agak telat waktu itu ngobrol. Ternyata betul, ketika pendengaran anak itu bisa mendengar, itu akan merangsang bagaimana dia bisa memahami yang lain dan juga bisa menyampaikan. Begitupun dengan kita, saat ingin lisan kita terjaga, maka pendengaran kita yang harus dijaga. Jadi bukan, iya saya jaga lisan, tapi hati-hati. Lisan bisa keluar sesuatu kalau pendengarannya ini tergantung yang dia dengar. Kalau pendengarannya baik, maka dia insya Allah yang sering dia dengarnya baik, maka lisannya pun akan baik yang keluar. Maka kalau kata Allah dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau pahami. Ketika kita mengikuti sesuatu, ya, pasti ini kita harus pahami dulu. Contohnya, kalau kita mendengar, kalau kita melihat, maka kita betul-betul harus dipahami dulu. Ini benar atau tidak? Kan kadang gini, Bu, sekarang, saya dengar dari sini, ini kata begini. Ya nggak, Bu? Jadilah gosip. Ya kan? Awal gosip dari melihat atau dari mendengar? Dari mendengar biasanya ya, kebanyakan memang sih dilihat, kadang lihat juga bisa menjadikan gosip, tetapi biasanya jarang ya. Saya lihat ini dari luar. Biasanya saya mendengar katanya, di kalimat katanya yang bahaya, ya kan? Nah, maka ketika pendengaran itu yang betul-betul kita harus jaga, terkhusus ketika kita punya anak. Ya, ada teman yang memang Masya Allah ketika dia baru lahir ya, anaknya dia jadi dari mulai usia telinganya bisa merespon, dia selalu membacakan cerita kepada anaknya. Cerita apa? Cerita kisah-kisah Nabi dan lain sebagainya. Ternyata itu betul-betul bisa merangsang otak anak dan bisa mereka. Maka kalau kata Ustadz Adi Hidayat, ketika bayi yang baru lahir itu walaupun belum sempurna pendengarannya, ketika anak kalau ingin bisa hafal Quran, dengarkan terus telinganya dengan mulut. Ternyata itu betul-betul bisa merangsang otaknya, dan alhamdulillah saya pun sudah mencoba itu. Ternyata memang luar biasa. Ya, kayaknya biasa aja anak nyimak, tetapi ketika terus dirangsang pendengarannya, makanya dia akan cepat merangsangnya. Ketika dia sudah besar, ya, ketika dia sudah mulai sudah mulai mungkin dia bisa berbicaranya sudah bagus dan sebagainya, itu ketika kita ajarkan itu akan
Begitupun dengan diri kita yang sudah usianya lebih dari balik. Kalau jelita, saya bilang jelita, saya gimana gitu ya, jelang 5 tahun 50 tahun, 52 tahun. Nah, ketika kita ya usia yang sudah di atas balik semuanya, ini perlu yang betul-betul kita perhatikan pemeliharaan kita. Kenapa? Awalnya hasud itu dari mana, Bu? Ya kan? Hasud itu kan masuknya ke telinga. Ketika dia ada hasad, ketika dirinya bilang semua penyakit hati menjadi sombong ya terkadang karena mendengar pujian orang lain. Si ibu itu cantiknya, si ibu itu atau si bapak ini luar biasa, jadi datang sombong. Ya nggak, Bu? Awalnya dari mana? Nah, ini maka jadi ketika telinga yang kita punya, ketika telinga yang Allah titipkan ini harus betul-betul bisa menjaga. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah saat ketika ada hal yang tidak baik, diusahakan jangan didengar. Coba udah kalau kita nggak dengerin orang lain akan capek. Contoh, ya kalau ingin dipuji ya belum dapat pujian ya pujian dan itu pasti lewat telinga. Contoh, ada sahabat Rasul, ada yang ada kisah anak sama bapaknya ya menaiki keledai. Ketika menaiki anaknya naik keledai, bapaknya yang nonton. Ketika bapaknya yang nonton, kata orang itu anak nggak tahu diri banget, ya sopan banget ya, gitu kan? Anaknya naik, bapaknya suruh jalan. Terus dibalikkan sama bapaknya. Ketika bapaknya naik, anaknya jalan, itu nggak kira-kira banget itu bapak-bapak. Anaknya suruh jalan, yang kedua orang naik keledai. Terus saat dinaikin dua-duanya. Keledai itu dinaikin. Punya perasaan banget itu. Keledai kecilnya dinaikin dua-duanya. Diturunlah dua-duanya. Jadi itu blow on banget orang katanya. Ada keledai tapi nggak dinaikin. Kira-kira bener nggak, Bu? Ada benernya nggak kalau menurut penelitian? Jadi ketika hal yang akan merusak otak kita dari pendengaran tersebut, jangan sampai kita masukkan ke dalam hati. Ya, cukup masuk telinga kanan. Maaf ya, iklannya banyak. Izin dulu. Nah ya, kemana? Nah, ketika diri kita ya, apapun yang memang bisa telinga ini akan merusak hati, merusak lisan, pendengaran kita betul-betul harus dijaganya. Jangan sampai apa yang masuk ke telinga kita, masukkan ke dalam hati, masukkan ke dalam pikiran, itu akan merusak diri kita sendiri. Tetapi kalau hal yang baik, ya contohnya ada keilmuan, ibu mendengar tentang keilmuan, kita mendengar tentang hal kematian, ataupun mungkin mendengar apapun tentang amalia kita, justru di situ masukkan ke telinga kanan, masukkan ke dalam hati, masukkan ke dalam pikiran, dan masukkan ke dalam seluruh anggota tubuh biar bisa diamalkan. Jangan sampai keluar telinga kita. Sebaliknya, kalau hal yang tidak baik, cukup abaikan saja, nggak apa-apalah, cukup lewat saja, seolah-olah kita tidak mendengar. Jangan sampai apa yang kita dengar justru menyampaikan lagi kepada orang lain. Nah, ini yang baik. Ya, maka ketika diri kita kalau sudah telinga mendengar, ya jangan sampai keluar dari lisan kita kalau yang tidak baik. Kalaupun tidak baik, maka cukuplah kita diam. Falyakul khairan. Silakan berkata-kata yang baik. Kalau tidak bisa, auliyasu. Silakan diam. Cukup diam saja, tapi ulah ngabatin. Ya, seperti dari tadi dari kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ini pembelajaran bagi kita. Kalau ada orang yang senang ngomporin, nah, itu kan setan lagi ngomporin Allah ibaratnya gitu kan. Walaupun kata Allah itu hanya membuktikan Allah sudah tahu ya apa yang dikerjakan Nabi Ayub itu lillahi ta'ala, Allah tahu. Kenapa? Allah maha tahu ya.
itu mah hanya untuk membuktikan kepada setan saja. Bukan berarti Allah tidak tahu. Allah tahu keikhlasan Nabi Ayub alaihissalam. Tetapi disitulah Allah ingin membuktikan bagaimana Nabi Ayub alaihissalam sebegitu ikhlas dan sabarnya karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hati-hati bagi kita kalau kita yang suka, nah ya sudah mulai terus itu mah kayak begitu tuh, mbak aja. Nah, itu kenapa Bu? Itu adalah termasuk temannya. Ya, maka kita hati-hati. Kenapa ya tadi? Ya, lisan kita, telinga kita dan lain sebagainya ketika ucapan ataupun pendengaran ini harus betul-betul dijaga. Karena apa? Inna sam'a wal basar, sesungguhnya telinga. Ya, inna sam'a itu adalah pendengaran, wal basar itu dan penglihatan. Maka semua itu adalah akan dipertanggungjawabkan. Inna sam'a wal basara wal fuada. Nah, ini ada dalam hati juga. Jadi Allah itu makanya melihat dan fuad itu adalah hati nurani. Ya, ketika pendengaran, penglihatan, di sini kalimatnya lihat Bu, pendengaran dulu. Kenapa harus pendengaran? Ini adalah kita yang betul-betul harus menjaga pendengaran yang punya pendengaran. Kalau kita merasa normal punya pendengaran ini, maka harus dijaga. Kenapa? Karena semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dari yang didengar nanti keluar dari lisan, itu semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Maka kata Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah kau ikuti ya apa yang tidak kita tahu. Maksudnya tidak kita tahu adalah ketika tidak jelas kebenarannya. Tidak jelas betul atau tidaknya. Tidak jelas bahwa ini adalah baik atau tidak. Maka kita betul-betul harus betul bisa menjaga telinga, lisan, dan juga hati kita. Ini serangkaian Bu. Kalau yang bisa melihat saja mungkin sama. Ini adalah bagi orang yang normal. Orang yang normal apa? Pendengarannya, penglihatannya, dan juga hatinya. Memang dalam hadis lain, salamatul insan fi hifdzil lisan. Bukan hadis. Ya, itu adalah kata apa namanya? Ibarat ulama. Ibarat ulama. Ya, ibarat ulama ketika salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya seseorang adalah karena lisannya. Masya Allah. Ya, sebegitu Bu. Harus kita menjaganya. Ngeri kadang. Kenapa? Khawatir apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan ini tidak membuat Allah suka. Kenapa? Harus satu-satunya harapan kita, satu-satunya tujuan kita adalah bagaimana Allah suka dengan kita. Kalau suka orang lain suka sama kita, manusia suka sama kita, itu mah pasti sementara. Ya nggak Bu? Sebentar. Manusia senangnya sebentar. Coba aja ibu suami istri Bu. Ibu suami istri. Dulu pas ketika awal nikah, wah cinta banget. Ketika nikah dikasih ujian, ada marahnya. Ya nggak Bu? Ada marahnya nggak? Berarti cinta kita, senang kita kepada manusia itu sementara. Tetapi kalau Allah cinta sama kita, itu adalah abadi. Ya coba kita Bu, sama anak, sama istri, sama suami, ada nggak kecewanya? Sedikit banyak? Curhat Pak istri. Ya kan? Kita ada kecewanya ya, sama istri, sama anak, sama suami. Walaupun kita bilang sayang sama anak sayang, tapi giliran anak nurut kita udah kecewa. Sayang sama suami ketika suaminya mengecewakan dan perhatian dan lain sebagainya, kecewa. Nah ini saat ketika diri kita kecewa, disitulah segera kembalikan. Oh memang itulah manusia. Oh cuma manusialah sebentar. Sayangnya sebentar, benernya sebentar. Tetapi kita yang perlu kita perhatikan dan cari perhatian itu adalah dari Allah Subhanahu. Ya,
Maka ketika diri kita insya Allah mudah-mudahan terus bisa menjaga kehusuan hati ini bagaimana untuk diperhatikan Allah Subhanahu. Kalau sudah ingin diperhatikan, maka kita akan melangkah, berjalan, melihat, melakukan itu senantiasa serasa ada yang melihat, yaitu adalah Allah Subhanahu. Sok coba Bu, dan kalau mau ngobrol nih ya, kalau mau ngobrol ketika takutnya Allah nggak suka aja nih, ngobrolin orang lain maksudnya. Ya, kalau ngobrol yang bermanfaat mas silahkan. Contoh ibu mau ngobrolin orang lain, atau mungkin ibu mau menghujat ataupun apapun lah itu. Pokoknya ketika yang bermanfaat, ataupun mungkin awalnya nongkrong, ya, awalnya ngobrol-ngobrol ngeriung, awalnya ngobrol biasa, ujung-ujungnya, suami saya begini, hati-hati. Walaupun ngomongin suami, walaupun ngomongin anak itu adalah aib. Siap Bu? Halo. Ya, kalau untuk mencarikan solusi silahkan. Ini kan biasanya terkhusus ya, mungkin kalau bapak-bapak mah enggak. Ini ibu-ibu biasanya ngumpul-ngumpul, biasanya biasa. Awalnya makan-makan. Ya kan? Nah, ini hati-hati. Awalnya makan-makan, ngobrol, lama-lama curhat. Entah itu suaminya, entah itu anaknya, entah itu tetangganya, entah itu temannya dan lain sebagainya. Maka ini yang harus kita jaga. Kalau kita merasa dilihat Allah, merasa diperhatikan Allah, maka semuanya harus dijaga. Ya. Jagalah hati, jangan kau menghai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, saya lupa. Ya. Nah itu, nah di sini ya, karena tadi biasanya lisan ke telinga ke hati, lisan telinga hati, lisan telinga, ya. Maka mudah-mudahan mata ya dan semuanya, pokoknya mah semuanya kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang bisa menjaga bagaimana. Nah, itu isyarat buat saya. Ya, bahwa kita senantiasa bisa memaksimalkan, mengikhtiarkan, cari perhatian siapa? Allah Subhanahu. Lisan kita, mata kita, pendengaran kita agar senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan diri kita pastinya bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima, yang semua orang pastinya berharap, ya, pastinya kebanyakan orang itu ingin bagaimana bisa bertemu dengan bisa hadir atau bisa menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan niatan kita, ya, sekalian informasi yang mungkin nanti disampaikan juga, informasi bagi yang mau buka rekening tabungan haji, bukan promosi ini Pak ya, ini mau barangkali itu kita alhamdulillah ada yang fasilitasi, jadi tidak usah kita pergi ke bank dan lain sebagainya, hanya kirim datanya saja melalui Ustaz Agustini, ya, itu adalah beliau aktivis di Baitul Salam dan juga alhamdulillah beliau orang tua murid di Darul Muqarrabin. Jadi alhamdulillah ada yang memfasilitasi untuk yang mau buka tabungan haji, dipersilahkan nanti kita bisa atau tabungan pribadi atau tabungan pribadi, ya, bisa, ya. Maka dipersilahkan nanti mungkin bisa japri ataupun nanti saya kirim nomornya beliau. Yang mudah-mudahan kita semuanya bisa berniat, bukan hanya bermaksud saja, tetapi sudah muqtarnan bi fi'lihi. Mudah-mudahan Allah kabulkan, Allah berangkat, Allah ajaknya mah kapan? Kenapa? Karena tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Yang penting kita action dulu. Ya, kalau sudah action, sudah niat, bismillah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Ya, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah kalau Allah sudah ingin kedatangan